Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian untuk kali ini? Oke, berharap kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Oke, nah pada saat ini, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar budi pekerti, masih melanjutkan tema yang kemarin ya, yang minggu lalu, yaitu tentang menjaga keseimbangan lingkungan ya. Kita lanjutkan pada hari ini. Oke. Bagaimana? Sudah siap kalian untuk belajar? Oke, kalau sudah siap, mari kita belajar. Ya, kita akan mulai pelajaran kita kali ini dalam tema upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, upaya menjaga keseimbangan lingkungan itu dapat dilakukan di lingkungan rumah dan juga bisa dilakukan di lingkungan masyarakat. Nah, pada gambar di bawah ini ada contoh upaya menjaga keseimbangan lingkungan yang dilakukan di lingkungan rumah dan di lingkungan masyarakat ya. Kalian bisa lihat gambarnya, itu di lingkungan rumah itu antara kakak dan adik ya sedang menyapu halaman dan menyiram tanaman. Sedangkan di gambar sebelahnya, sebelah kanan, yaitu upaya menjaga keseimbangan lingkungan di lingkungan masyarakat. Mereka bekerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan mereka. Oke, jelas ya anak-anakku ya? Mari kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan tentang beberapa kegiatan atau upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan di lingkungan rumah ya. Kita akan berbicara di lingkungan rumah dulu. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan bahan kimia yang bisa mencemari lingkungan. Contohnya apa? Contohnya kita menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Terus kita juga menggunakan tas belanja saat berbelanja. Jadi tidak menggunakan kantong plastik lagi ya. Kalian bisa melihat gambar tersebut ya, gambar di bawahnya. Itu ada stop gunakan kantong plastik. Tetapi gunakanlah kantong belanja. Jadi tas belanja ya. Jelas ya? Oke. Ya, kita lanjutkan upaya yang kedua yaitu mengurangi produksi sampah rumah tangga. Caranya bagaimana? Ya, dengan membeli produk yang dapat diisi ulang ya. Lalu upaya yang ketiga itu adalah memilah sampah. Maksudnya di sini adalah memisahkan sampah menjadi 3 kategori, yaitu sampah apa saja? Ya, sampah organik, sampah anorganik, dan sampah logam atau kaca. Nah, di sini sampah organik itu dapat dijadikan pupuk. Sampah anorganik itu jika memungkinkan itu bisa didaur ulang ya. Jadi kalian harus mengenali tempat sampah ya, mana yang termasuk sampah organik, mana yang harus dibuang ke sampah anorganik, dan mana yang harus dibuang ke sampah yang logam atau kaca. Kalian perhatikan gambarnya ya. Oke. Kita lanjutkan. Lalu upaya yang keempat yaitu adalah menghemat penggunaan air. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya mematikan keran air jika tidak dipakai. Terus juga bisa dengan cara mandi dengan air yang secukupnya ya. Nah, itu tadi adalah upaya dalam penghematan penggunaan air. Kita lanjutkan upaya yang berikutnya. Upaya yang kelima yaitu menghemat penggunaan listrik. Nah, caranya bagaimana? Ya, mematikan lampu saat tidak diperlukan. Bisa juga kita dengan menggunakan barang elektronik yang berdaya rendah. Nah, itu adalah cara untuk menghemat penggunaan listrik. Lalu upaya yang keenam yaitu menghemat penggunaan kertas ya. Menghemat penggunaan kertas. Caranya bagaimana? Ya, caranya harus menggunakan kertas secara efektif dan efisien karena akan berdampak pada banyaknya pohon di hutan yang harus ditebang karena pohon yang ditebang itu harus untuk pembuatan kertas ya. Jelas ya? Oke, upaya yang berikutnya yaitu upaya yang ketujuh menghindari pemborosan bahan bakar. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara membiasakan jalan kaki atau naik sepeda jika tempat yang dituju itu jaraknya dekat ya. Selain itu menghindari pemborosan bahan bakar, usaha jalan kaki atau naik sepeda jika tempat yang dituju jaraknya dekat itu adalah bisa membuat badan kita juga sehat karena sekaligus kita
olahraga. Ya. Nah, itu tadi adalah cara upaya menjaga keseimbangan lingkungan di lingkungan rumah. Ya, sekarang kita akan lanjutkan. Kalau tadi kita berbicara beberapa upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan di lingkungan rumah, nah saatnya kita sekarang membahas tentang upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan di lingkungan masyarakat. Misalnya seperti apa? Oke, yang pertama yaitu melakukan reboisasi. Masih ingat ya arti reboisasi ya? Ya. Nah, caranya bagaimana melakukan reboisasi? Misalnya dengan melakukan program One Man One Tree atau setiap orang menanam minimal 1 pohon ya. Nah, di situ ada juga gambar ya, perbaiki bumi kita dengan reboisasi. Oke, kita lanjutkan upaya yang berikutnya. Upaya yang kedua yaitu menjaga kelestarian hutan. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya bisa melakukan program penanaman 1.000.000 pohon. Bisa juga tidak menebang pohon secara sembarangan. Ikut serta dalam pengawasan program illegal logging. Dan juga tidak membuka lahan baru dan membakar hutan. Serta mencegah kegiatan sewa hutan. Nah, itu tadi adalah beberapa cara untuk menjaga kelestarian hutan. Mengapa? Karena menjaga kelestarian hutan itu berarti kita memelihara hutan sebagai paru-paru dunia. Jelas ya nak ya? Oke, kita lanjutkan. Upaya yang ketiga yaitu melindungi satwa langka. Nah, bagaimana caranya? Misalnya menjaga kelestarian habitat alami yaitu hutan lindung. Terus tidak melakukan pemburuan hewan langka. Dan juga tidak melakukan jual beli berbagai spesies hewan langka ya, karena itu memang dilarang ya. Jadi hewan-hewan langka itu justru harus kita lindungi. Lalu upaya yang keempat yaitu bijak dalam bercocok tanam. Misalnya menggunakan metode biological control, yaitu memanfaatkan musuh alami dari hama tersebut ya, menggunakan pestisida berbahan kimia secara bijaksana, dan juga bisa menerapkan sistem rotasi tanaman agar ekosistem tetap terjaga keseimbangannya. Lalu upaya yang kelima yaitu mengkonsumsi hasil pertanian dan peternakan dalam negeri, misalnya menggalakkan program Cinta Produk Indonesia. Jelas ya nak ya? Lalu upaya yang keenam yaitu melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau yang biasa kita singkat dengan AMDAL. Contohnya seperti apa ya? Yang pertama yaitu memperhatikan konsekuensi kemungkinan kerusakan lingkungan yang lebih lanjut ketika melakukan pembangunan jalan yang membelah hutan. Karena kalau tidak dianalisis nanti dampaknya akan buruk ya bagi lingkungan kita. Nah, anak-anakku, itu tadi adalah upaya-upaya menjaga keseimbangan lingkungan terkhusus di lingkungan masyarakat ya. Jadi di lingkungan rumah kita juga harus menjaga, dan di lingkungan masyarakat pun kita juga harus menjaga keseimbangan lingkungan kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang apa manfaat lingkungan yang seimbang bagi manusia? Oke. Manfaat lingkungan yang seimbang bagi manusia itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan anggota masyarakat semakin terjaga. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Yang ketiga, kemacetan di jalan raya itu bisa terkendali dan berkurang. Yang keempat, lingkungan semakin terjaga keasriannya. Dan yang kelima, udara semakin segar. Karena apa? Karena pencemarannya berkurang ya. Nah, itu tadi adalah manfaat lingkungan yang seimbang bagi manusia. Paham ya anak-anakku? Ya. Nah, itu tadi anak-anakku sekalian, kita hari ini belajar tentang upaya menjaga keseimbangan lingkungan baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat ya. Nah, semoga pelajaran kali ini, materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya, terlebih-lebih untuk bumi kita tercinta ini ya. Bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita supaya tetap asri. Ya,
Semoga dalam pembelajaran ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya, dan jangan lupa kalian tetap semangat ya dalam belajar meskipun masih belajar dari rumah ya. Nah, anak-anakku sekalian, sampai bertemu kembali dengan materi yang berikutnya ya, sehingga kita semua bisa belajar bersama meskipun lewat pembelajaran online. Oke anak-anakku, salam sehat selalu untuk kalian semua ya. Sampai bertemu kembali.